Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bantha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah jalla wa ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menukilkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, penjelasan tentang kewajiban mengutamakan pembahasan tentang materi-materi tauhid di dalam dakwah. Dan sudah kita bacakan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kemarin, walaupun kita sudah tinggal di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, kenapa kita tetap terus mengingatkan kaum muslimin dan muslimat tentang
tauhid dan bahaya syirik, kita sudah kemukakan alasannya. Ada yang masih ingat alasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili? Karena Rasulullah SAW semenjak diutusnya menjadi nabi dan rasul, ila an kharajat ruhuhu asyarifah, sampai meninggalnya beliau senantiasa mengingatkan para sahabatnya tentang tauhid. Maka dari dalil yang demikian, kata Syekh, dimanapun kita berada, baik di negeri kafir ataupun di negeri Islam, maka tauhid dia merupakan prioritas utama dakwah ahli sunnah wal jamaah. Pada malam hari ini juga kita akan nukilkan beberapa keterangan ulama yang lain, walaupun sudah sebagiannya kita terjemahkan dalam tulisan saya di mana? Internet ya. Tetapi karena sebagian antum mungkin nggak aktif di internet, maka akan kita bacakan lagi secara ringkas, tidak sepanjang apa yang di internet, untuk semakin memperkuat penjelasan kita tentang bahwasannya tauhid dia merupakan prioritas utama dakwah ahli sunnah wal jamaah di dalam dakwahnya. Pada malam hari ini kita akan nukilkan sedikit dengan ringkas penjelasan dari salah seorang mujaddid Islam di abad kita, terutama dalam bidang ilmu hadis, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau ketika ditanya di dalam kitab At-Tauhid Awalan Ya Du'atul Islam, tauhid dulu yang kalian bahas wahai para dai, beliau ditanya dengan pertanyaan yang kurang lebih maknanya bahwasanya engkau ini telah tahu kenyataan pahit yang menimpa umat dari kebodohan tentang agama, tentang permasalahan i'tiqad, keyakinan, dan perpecahan dalam hal manhaj, dan mengenteng-entengkan dakwah Islam, mengenteng-entengkan dakwah yang mempraktekkan akidah yang sudah menjadi akidah yang dipegang oleh umat pertama, dan juga munculnya berbagai macam harakah dakwah, kelompok-kelompok dakwah di dalam Islam, tetapi mereka itu berbeda-beda dalam masalah manhaj dan akidah. Syekh ditanya, apa nasihat engkau terhadap kenyataan pahit yang demikian? Pertanyaan cukup panjang ya, 2 halaman. Intinya saja yang kita sebutkan tadi, dan jawabannya pun kita sebutkan secara ringkas pula karena cukup panjang pembahasannya, hampir 40 halaman. Kita baca secara ringkas keterangan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, al-jawab, jawabannya melihat kenyataan pahit di medan dakwah yang demikian, kata beliau, yajibul inayatu wal ihtimamu bit tauhid awalan kama huwa manhajul anbiya'i war rusuli alaihim assalam.
Kata beliau, jawabannya adalah wajib untuk kita bersungguh-sungguh dan memperhatikan perkara tauhid dulu dalam dakwah kita. Sebagaimana ini adalah manhaj para nabi dan para rasul, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah nukilkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul, inti dan prioritas utama dalam dakwah mereka adalah la ilaha illallah atau an'budullah ma lakum min ilahin ghairi. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairi. Ibadahilah oleh kalian Allah karena kalian itu tidak memiliki sesembahan selain Allah. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Bagaimana beliau menekankan di dalam dakwah ini, kita ini diharuskan untuk memperhatikan sungguh-sungguh dan memprioritaskan yang namanya dakwah tauhid, dan dia merupakan manhajnya seluruh para nabi. Berarti kalau dikatakan manhajnya seluruh para nabi, ini termasuk perkara apa? Usul, perkara pokok, salah satu manhaj dari manhaj yang besar di dalam Islam. Maka kalau menyelisih manhaj, apa hukumnya? Menyimpang dari Islam. Kemudian kita bacakan kitab yang selanjutnya. Kalau antum mau lebih puas lagi, dicatat kitabnya At-Tauhidu Awalan Yadu Adal Islam. Beli sendiri. Kemudian saya nukilkan kitab yang kedua yang berjudul Khusus Manhaj Salaf fi Da'wah ila Allah. Kitab karya Syekh Fawaz As-Suhaimi yang sudah diberikan takdim dan diperiksa oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya dari para ulama-ulama senior di abad ini. Beliau ketika menjelaskan tentang metode dakwah di halaman yang ke-85, kata beliau, ad-da'watu ilal aham fal aham. Ini yang harus kita pahami sebagai para da'i dan salafiyin. Jadi di dalam dakwah itu bukan yang penting kita sajikan sunnah kepada umat, bukan cuma itu. Tetapi di dalam materi harus ad-da'watu ilal aham fal aham. Memberikan ilmu kepada umat ini yang penting nomor satu dulu dibahas, yang dianggap di dalam Islam sebagai pembahasan yang paling penting nomor satu. Kemudian setelah itu fal aham, menuju yang penting selanjutnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Apa yang paling penting? Kata Syekh, wa ahammuhat tauhid. Dan yang paling penting di dalam dakwah Islam ini adalah tauhid. Min ma'alimil manhaj sahih bid da'wah ila Allah jalla wa ala. Termasuk daripada rambu-rambu yang penting, rambu-rambu yang benar di dalam dakwah kepada Allah adalah ayat wa da'iyatu ila islahil aqidah. Yang pertama yang harus dia lakukan, si da'i itu harus mengajak manusia untuk memperbaiki akidah. Bil amri bi ikhlasil ibadati lillah wa nahyi 'anil syirki. Dalam bentuk memerintahkan manusia untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan mencegah manusia dari kesyirikan. Kalau umat dalam bab ini sudah paham, baru tsummal amru bi iqamatis shalah wa fi'lul wajibat. Kemudian setelah itu baru umat diperintahkan untuk menegakkan sholat dan
mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wa tarkul muharramat dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Al-aham fal aham. Jadi dalam dakwah itu kata Syekh, materinya harus yang paling penting dulu di dalam Islam, baru menuju yang penting selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kita bacakan dari keterangan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah di dalam kitab Sittud Durar min usuli ahli al-athar. Disebutkan di dalam kitab tersebut di halaman 17. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akkidu ala du'ati al-ihtimama bihadzal amri wal bad'i bihi. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada seluruh para dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari negeri ke negeri yang lainnya. Apa yang ditekankan oleh Rasulullah? Al-ihtimama bihadzal amri wal bad'a bihi. Hendaknya lah mereka bersungguh-sungguh atau memperhatikan dengan serius tentang perkara tauhid ini, wal bad'a bihi, dan hendaknya lah mereka memulai dakwah dengan tauhid. Kemudian beliau menukilkan hadis tentang kisah diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman yang sedang kita bahas dalam kitab Mudzakkiratul Hadis An-Nabawi fil aqidati wal ittiba. Ya, dan bahkan di alinea sebelumnya paling atas beliau menegaskan wa ala hadza, maka dengan dalil-dalil ini fa inna jami'ad da'awat al-qa'imah ala da'wal islah, maka sesungguhnya dakwah-dakwah yang tegak di atas pengakuan sedang memperbaiki umat. Ada nggak dakwah Islam yang ngakunya sedang merusak umat? Ada nggak? Ya ada. Dakwah sesesat apapun pasti pengakuannya dakwah islahiyah. Kami ini dakwanya sedang memperbaiki umat. Tetapi kata Syekh, wallati la turakkizu 'ala tauhid, tetapi dakwah tersebut tidak fokus atau memprioritaskan tauhid, wala tanqaliqu minhu, dan dia tidak berawal atau tidak berlandaskan darinya dari tauhid, maka kata Syekh, yusibuha minal inhiraf, maka dakwah tersebut akan terkena penyimpangan bihasabi bu'diha min hadzal aslil azim, sesuai dengan kadar jauhnya dakwah tersebut dari pokok tauhid ini. Semakin menjauh, maka akan semakin jauh pula dia dari sunnah. Semakin meremehkan tauhid, maka akan semakin menyimpang dia dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu lagi aja masih terlalu banyak. Satu lagi saja kita bacakan ya. Kemudian saya bacakan selanjutnya dalam kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat.
karya Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullah. Kata beliau setelah menukilkan ayat Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Syekh dalam kitab beliau halaman 130? Disebutkan kata Syekh, "Fahada tawjihun lana ayyuhan du'at." Maka dengan dalil-dalil ini ada bimbingan petunjuk bagi kita wahai para dai. Annahu la yanbaghi an nusaghilan nas. Bahwasanya tidak pantas bagi kita, kata Syekh. Perhatikan kalimatnya. Bahwasanya tidak pantas bagi kita an nusaghilan nas, untuk menyibukkan manusia bi umurin fiqhiyah, dengan perkara-perkara fikih. Mau fikih ibadah, sebutkan perselisihan tentang takbir, apakah di sini atau di sini, kemudian apakah di dada atau di perut atau di bawah perut atau lepas. Disibukkan dengan pembahasan tentang menggerakkan jari atau tidak. Apalagi disibukkan tentang pembahasan fikih rumah tangga misalnya, kiat-kiat agar rumah tangga sukses dan beranak banyak. Ya, tidak sepantasnya bagi para dai untuk menyibukkan manusia dengan perkara-perkara fikih. Wa indahum mukhalafatun aqdiyah, dalam keadaan mereka manusia sedang memiliki penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya akidah. Nggak paham la ilaha illallah. Sebagian ikhwan kalau buat status la ilaha illallah masih sering menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, katanya nggak paham. Berbicara tentang politik bisa pasti ditanya apa saja rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan tahayul, masih mabuk cinta dengan yang namanya politik, masih hobi mencintai ahlul bidah, masih ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan hizbiyah. Maka tidak pantas untuk kita menyibukkan itu semua dalam keadaan manusia masih memiliki penyimpangan akidah. Wala yanbaghi an naltahiyya wa naghfala an taqriri hadha tauhid fi qulubin nas. Dan juga tidak pantas bagi kita untuk melalaikan dari mengokohkan perkara tauhid ini di hati manusia. Menyibukkan dan melalaikan dengan apa? Bi umurin sia-sia. Disibukkan dengan perkara-perkara berita politik. Bentar lagi pemilu katanya. Jadi kita lihat kayaknya calonnya ini satu condong ke agama kafir yang satu. Jadi bagaimana? Yuk kita sibukkan cari berita politik, baca Quran banyak-banyak, pantengin TV dari pagi sampai malam untuk melihat irtikab apa dorolain. Mana yang mudorotnya paling ringan? Oh iya ini kayaknya PKI, oh ini kayaknya agak ke muslim kuat. Gak boleh kita dalam keadaan penuh dengan penyimpangan menyibukkan kaum muslimin dengan berita-berita politik. Karena perkara politik itu bukan urusan orang awam. Kalau orang awam masuk ke dalam dunia politik, apa yang terjadi? Mudah untuk digiring ke sana dan ke sini. Kalau kalah, demo ujung-ujungnya, beritanya nggak adil. Katanya banyak kecurangan dan selanjutnya. Ini kalau orang awam masuk dalam dunia politik. Wa au iqtisadiyah, au ijtimaiyah. Dan tidak perlu manusia tidak pantas disibukkan dengan perkara-perkara ekonomi atau perkara-perkara yang sifatnya kelompok. Fa awwalu ma yanbaghi da'iyati ayyuqarriru fi qulubin nas huwa tashihut tauhid. Maka perkara yang sepantasnya untuk dikokohkan oleh para dai di hati manusia yaitu perkara memperbaiki tauhidnya
mereka. La siyama tauhidul uluhiyah, terutama dalam perkara tauhid uluhiyah ini yang paling manusia banyak menyimpang padanya, hatta sebagian salafi. In kana yuridu an takuna da'watuhu ala minhajin nubuwah. Subhanallah, ditegaskan di sini. Kalau memang para dai tersebut ingin dakwahnya berjalan di atas manhaj Nabi. Jadi perkara memprioritaskan tauhid ini bukan perkara fikih, bukan perkara ikhtilaf yang kita bisa toleransi. Oh, biarkan Ustaz itu ingin sibuknya membahas kitab fikih, kita biarkan. Gak usah kita singgung-singgung, jangan. Biarkan dari awal dakwah sampai akhir sampai mati dia dakwah fikih, biarkan. Jangan. Karena ini perkara minhajun nubuwah. Ini perkara manhaj yang diajarkan oleh seluruh para nabi. Setiap dai kalau memang menginginkan manhajnya berjalan di atas manhaj para nabi, maka dia harus taqrirut tauhid. Dia mengokohkan tauhid di hatinya kaum muslimin sebelum membahas perkara-perkara yang lainnya. Dan sebenarnya masih banyak yang mau saya baca, tapi yang sudah cukup. Ya, kalau orang yang berakal dengan satu dua ulama sudah cukup. Yang pertama dari yang sudah disebutkan ya. Ya, terus Ustaz, bagaimana cara membantah ketika ada yang mengatakan bahwasannya kami juga sama dakwahnya tauhid, prioritas utama kami tauhid, tapi kami mengkaji tauhid itu nggak pakai kitab-kitab yang judulnya tauhid. Terus judulnya apa? Fiqhul Mu'asyarah, fikih yang berkaitan dengan rumah tangga. Kami ini mendakwahkan tauhid lewat fikih. Kami mendakwahkan tauhid lewat kitab-kitab yang lain selain daripada kitab akidah. Maka kita jawab, bisa nggak dakwah tauhid demikian? Salah kalau kita bilang nggak bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Mengajarkan sifat sholat Nabi, nanti juga akan diajarkan tauhid, betul. Karena pada bacaan sholat ada kalimat la ilaha illallah, ya enggak? Tapi lalu bagaimana Ustaz? Berarti nggak apa-apa kita berpaling dari kitab tauhid. Nah, ini perkara lain. Kalau dikatakan bahwasanya berdakwah tauhid dengan selain kitab-kitab tauhid bisa atau tidak, kita jawab bisa. Tetapi satu kita harus ingat, berdakwah tauhid dengan tidak menyodorkan kitab-kitab yang berbicara secara khusus tentang tauhid, dia merupakan dakwah yang diistilahkan oleh ulama dakwah ijmaliyah. Apa dakwah ijmaliyah? Dakwah yang mengajak tauhid itu cuma secara global, enggak perinci. Kalau dakwah tauhid secara global, siapa yang menentang? Antum khutbah di depan dukun tidak ada sesembahan selain Allah, enggak akan marah dia, ya enggak? Tapi kalau antum bilang jangan datangi dukun, di antara konsekuensi tauhid, jangan datangi dukun. Dan dalam hukum Islam dukun itu dipotong kepalanya, marah enggak? Ini yang namanya perincian tauhid. Ketika kita berdakwah di depan orang-orang yang hobi istighotsah kubra, minta sama orang mati, dakwahnya cuma berdoa hanya kepada Allah, cuma itu, tidak dirinci. Termasuk di antara doa yang dilarang adalah doa kepada orang mati, walaupun dalam rangka istighotsah, walaupun dalam rangka tawassul, hanya maaf. Itu namanya dakwah apa? Tafsiliyah. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ketika menjelaskan tentang cara dakwah kakeknya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jatuh. Sudah. Apa perbedaan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah para ulama di masanya Muhammad bin Abdul Wahab?
yang dakwah ini menjadi pemisah atau pembeda antara dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang ditentang oleh manusia dengan dakwah para ulama di masa itu yang tidak ditentang oleh manusia. Apa dakwahnya? Disebutkan di sini oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, cucunya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, "Falladhi tamayyazat bi da'watul Imam Al-Muslim." Maka perkara yang akan membedakan antara dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab sang pembaharu, anna da'wata fiha ila syahadati la ilaha illallah da'watun tafsiliyah laysat ijmaliyah. Bahwasanya dakwah yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada syahadat la ilaha illallah, dia merupakan dakwah yang sifatnya merinci tentang hukum-hukum tauhid. Laisat ijmaliyah, bukan dakwah yang sifatnya global. Dakwah tauhid melalui kitab fikih bisa, tapi bisa nggak merinci? Ya bisa. Amal ijmal, adapun pembahasan secara global, fayad'u ilaihi katsirun mimman yaqulna nahtam bitauhid wa nabra' minasyirkiyah. Sifat ini ada di kota ini. Apa kata beliau? Adapun dakwah secara global, maka kebanyakan ulama di masanya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kebanyakan dari mereka mengatakan nahtam bitauhid wa nabra' minasyirki. Kami juga perhatian dengan tauhid, katanya. Kami juga memiliki kesungguh-sungguhan dengan tauhid. Siapa bilang kami tidak mendakwakan tauhid? Kami juga memiliki perhatian dengan tauhid dan kami antipati dari kesyirikan. Lakin kata Syekh, akan tetapi la yadhkuruna tafasila dzalik. Ini yang membedakan. Dakwah ulama-ulama di masa itu yang tidak membuatkan tauhid yang besar kecuali setelah munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah tauhid mereka itu la yadhkuruna tafasila dzalik. Mereka tidak pernah merinci tentang pembahasan tentang tauhid ini. Kenapa? Karena berpaling dari pembahasan tentang akidah yang sifatnya tafsili. Maka kalau dikatakan bahwasanya dakwah tauhid itu nggak harus memakai kitab tauhid, kalau tujuannya menjelaskan secara global, ya. Tapi kalau tujuannya dalam rangka merinci, siapa yang bisa menjelaskan ayat dengan serinci Al-Imam Ibnu Katsir tanpa melihat penjelasan ulama? Dia menjelaskan secara rinci tentang tauhid. Siapa yang bisa? Kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab di kalangan orang yang benar-benar berilmu itu dianggap sebuah kitab yang paling bagus, paling indah dalam perkara tauhid. Sampai dikatakan di awal-awal muqaddimah kitab ini. Lihat di sini. Sehingga kita tidak bersombong, enggak perlu kitab Muhammad bin Abdul Wahab, enggak perlu kitab judulnya tauhid. Lihat di sini. Kata Syekh, "Fahajatu tullabil ilmi ilaihi wa ila ma'rifatihi." Nah, maka hajat para penuntut ilmu kepada kitab ini, yakni kitab tauhid, wa ila ma'rifati ma'anihi, dan hajat manusia untuk mengenal makna-makna yang ada dalam tauhid, masatun. Kita benar-benar sangat butuh kepada kitab ini. Kitab siapa tadi? Muhammad bin Abdul Wahab. Limastamala alaihi minal ayati wal ahadithi wal fawaid, karena di dalam kitab ini benar-benar mencakup, berisikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, faidah-faidah tentang tauhid. Bahkan sebelum kalimat ini, lam yujad man sabaqa syaikha ila dzalik. Enggak pernah didapati ulama satupun yang mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
di dalam membuat kitab tauhid serinci ini. Lihat terang. Jadi alangkah sombongnya ketika kita mengatakan bahwasanya dakwah tauhid itu nggak harus kitab yang berjudulnya tauhid. Ulama, ada ingat dulu keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah ketika beliau mengajarkan kitab ini, beliau sampai mengatakan yahtaju ilaihi al-mubtadi wa muntahi. Kitab ini dibutuhkan oleh orang yang pemula dalam belajar dan orang yang tingkatnya pengakhiran, benar-benar dia ulama saja sangat membutuhkan kepada kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bagaimana kita, orang-orang yang sangat lemah pemahamannya tentang akidah, masa kita mau berpaling dari kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? Walaupun kita tidak mengatakan wajib, tapi para ulama membimbing setiap kita mau mengenal tauhid. Semua para ulama di abad ini tanpa terkecuali, mereka semua selalu mengarahkan kepada kitabnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jadi perbedaan antara dakwah ahli sunnah di abad ke-12 zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah ulama-ulama yang lainnya, bahwa dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu di dalam menerangkan tentang akidah merinci. Makanya banyak yang menentang, bahkan dari ulama-ulama yang hidup di masanya. Karena perkara tauhid ini sudah banyak jahilan katsirun minan nas. Sudah banyak bodoh manusia tentangnya. Hatta orang yang mengaku sebagai ulama, munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan bahwasanya dia ini mutasyaddid dalam perkara akidah. Dia dikatakan keras, ekstrim di dalam membahas tentang akidah. Ya makanya ketika orang-orang yang mengikuti beliau di masa-masa selanjutnya, tidak heran kalau mereka itu dijuluki sebagai mutasyaddid, keras hati-hati. Sama orang itu, kenapa pembahasannya akidah terus, nanti jadi kaku, kasar. Makanya kita belajar akhlak dulu supaya lembut, supaya terbina dengan prinsip lemah memulai, ya, lemah lembut yang demikian. Nah, paham ini? Nah, sudah cukup episode kita pada malam hari ini. Ya, saya rasa cukup. Dan pada pertemuan yang selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi terhadap kitab Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kira-kira cukup nggak penjelasan ulama ini? Kalau nggak cukup, saya bawa kitab saya 53 kitab yang membahas ini. Sudah cukup, kenyang. Kalau saya bawa penuh segitu. Semuanya membahas tentang dakwah itu harus memprioritaskan tauhid. Siapa yang dia memprioritaskan tauhid, maka dia ada yang menyimpang. Ya, saya rasa orang yang berakal cukup. Ya, cukup 1, 2, 3. Nggak perlu banyak-banyak ya.